Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Jan Amori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nadira Hani Afifah dengan NPM 190. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pemikiran tentang Hakikat Manusia dalam Filsafat Pendidikan Islam. Latar belakang pemahaman tentang hakikat manusia penting dalam pendidikan Islam. Di era modern ini, manusia sering dipandang secara materialistik bertentangan dengan pandangan Islam yang memandang manusia secara holistik, jasmani, rohani, dan spiritual. Banyak lembaga pendidikan Islam terjebak antara menjaga nilai-nilai Islam atau mengikuti tren modern, sehingga aspek spiritual dan karakter Islam sering terabaikan. Minimnya pemahaman pendidikan dan rujukan komprehensif memperburuk keadaan. Oleh karena itu, kajian mendalam diperlukan untuk membangun sistem pendidikan Islam yang holistik, mencetak generasi unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dasar hakikat manusia dalam perspektif Islam? Yang kedua, apa saja dimensi-dimensi manusia menurut pandangan Islam? Yang ketiga, bagaimana potensi manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam? Yang keempat, apa tujuan penciptaan manusia dan implikasinya dalam pendidikan? Yang kelima, bagaimana implementasi pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan Islam? Tujuan. Yang pertama, memahami konsep dasar hakikat manusia dalam perspektif Islam. Yang kedua, menganalisis dimensi-dimensi manusia menurut pandangan Islam. Yang ketiga, mengkaji potensi manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Yang keempat, menjelaskan tujuan penciptaan manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Yang kelima, menguraikan implementasi pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Konsep dasar hakikat manusia dalam Islam. Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia dan istimewa, diberi gelar seperti khalifah fil ard abad Allah dan insan kamil. Manusia diciptakan dalam bentuk terbaik ahsani taqwim dengan berbagai potensi unik. Adapun karakteristik manusia dalam Islam, yang pertama adalah berakal dan sadar, yang kedua bebas berkehendak dan bertanggung jawab, yang ketiga potensi berkembang dan belajar, yang keempat makhluk sosial, yang kelima fitrah ketuhanan. Dimensi-dimensi manusia dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang paling sempurna, ahsani taqwim. Kesempurnaan ini tercermin dalam 3 dimensi utama yang saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, dimensi jasmani meliputi aspek biologis manusia, kebutuhan fisik, material, perkembangan dan pertumbuhan fisik. Yang kedua, dimensi rohani meliputi akal, hati, nafsu, dan ruh. Yang ketiga, dimensi spiritual meliputi fitrah ketuhanan, kesadaran spiritual, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Potensi manusia dalam pandangan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama ada potensi akal, yaitu kemampuan berpikir dan menalar. Dalam Islam, akal adalah anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua ada potensi kolbu hati, yaitu mulai dari kecerdasan emosional, mengenali dan mengelola emosi sendiri, memahami perasaan orang lain, membina hubungan baik dengan sesama. Yang ketiga ada potensi spiritual seperti kemampuan mengenal Allah, kesadaran akan keberadaan Allah, kemampuan merasakan kehadirannya, dan dorongan untuk mendekatkan diri kepadanya, serta keinginan untuk mencari ridhonya. Tujuan penciptaan manusia dan implikasinya dalam pendidikan. Manusia diciptakan untuk beribadah, menjadi khalifah, dan mengembangkan potensi diri untuk kebaikan. Pendidikan harus integral, menggabungkan ilmu agama dan umum, mengembangkan IQ, EQ, SQ, serta keterampilan sosial dengan keseimbangan dunia akhirat untuk membentuk insan kamil yang berakhlak mulia dan bermanfaat. Implementasi pemahaman hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Implementasi ini bertujuan untuk membentuk pendidikan Islam yang bertujuan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat dengan mengintegrasikan nilai Islam dalam kurikulum. Metode dan evaluasi pembelajaran harus holistik, mengaktifkan potensi intelektual, emosional, dan spiritual siswa, serta relevan dengan kehidupan evaluasi. Dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mencakup seluruh aspek perkembangan siswa. Kesimpulannya, bahwa hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam menekankan kedudukan mulia manusia dengan potensi yang perlu dikembangkan. Melalui pendidikan holistik, pendidikan Islam memandang manusia secara fisik, spiritual, dan intelektual, dengan tujuan menciptakan insan kamil yang seimbang dan mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah, serta khalifah di bumi.